Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wat tullab wat talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali. Kita akan lanjutkan tafsir juz amma, tafsir juz as-salasin, dan kita masih melanjutkan sebagian dari tafsir surah Al-Balad, di mana sebagiannya dari bagian pertama, separuh dari bagian pertama sudah kita bacakan penjelasan dan tafsir yang disebutkan dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Berikutnya dari surah Al-Balad, surah Al-Balad dari ayat yang ke-11 sampai 20 kita akan bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala iqtahama al-aqabata." Falaqtahama al-aqabah. Ya, ini sambungan, masih sambungan dari ayat di atas sebelumnya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu an-najdain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan fala iqtahama al-aqabata. Bukankah kami telah menjadikan bagi insan itu kedua mata, kemudian kami berikan lisan, kami berikan dua bibir, kemudian kami berikan petunjuk dengan dua jalan. Falaqtahama al-aqabah. Maka insan tersebut tidak mau menempuh al-aqabah, tidak mau menempuh al-aqabah. Ya, fa-nya di sini sebagai fa-atof, la-nya di situ la nafi untuk menafikan. Iqtahama di dalamnya ada domir mustatir sebagai fa'il, takdiruhu huwa, yang kembali kepada insan itu tadi. Fala iqtahama, yakni insan itu tidak mau melakukan iqtiham. Iqtiham itu semacam usaha untuk menerobos, berusaha untuk berani untuk maju dan semisalnya. Aslinya iqtahama itu menerobos, ya, kemudian mendobrak. Nah, itu iqtahama. Al-aqabah nanti juga dijelaskan oleh beliau di sini. Al-aqabah, ya, aqabah fi jahannam atau jabalun fi jahannam. Ada yang mengatakan aqabah di situ merupakan gunung yang ada di jahannam. Aqabah dia seperti sebuah thoriq yang menanjak. Pastinya beda ketika seorang melewati sebuah jalan yang mendatar, mustawi, dengan jalan yang tulu', menanjak, su'ud. Ya, sama atau beda? Berbeda. Ketika kita melewati jalan yang agak menanjak, pastinya lebih berat dibandingkan ketika kita melewati jalan yang merata. Nah, al-aqabah itu secara lughatan, secara bahasa adalah al-tariq, ya, as-su'udah. Ya, ini jalan yang dia agak menanjak. Jadi harus lebih mengeluarkan tenaga, usaha. Nah, insan diungkapkan oleh Allah taala di sini yang sudah dikasih mata, dikasih lisan, kemudian dua bibir, dikasih dua jalan kebaikan, ada petunjuk kebaikan, ada penjelasan atas keburukan. Falaqtahamal aqabah. Tapi insan tersebut tidak mau melakukan iqtihamul aqabah, enggak mau menerobos jalan itu, enggak berani untuk melewati aral rintangan tersebut. Nah, ini dia falaqtahamal aqabah. Faham?
Itu dia, falaqtahamal aqabah. Dari sisi bahasa, dan nanti akan kita lihat bagaimana penulis di sini menjelaskan makna aqabah tersebut dengan membawakan atau menyimpulkan sebagian penjelasan para ulama dari tafsiran falaqtahamal aqabah. Secara bahasa seperti itu. Secara bahasa iqtihamul aqabah, yaitu berani menempuh satu jalan yang memang agak berat, dia menanjak. Makanya di sini dalam kolom kalimat disebutkan aqabah itu fi jahannam. Ada yang mengatakan itu jalan-jalan ataupun gunung yang ada di Jahannam. Jadi jalan-jalan yang menuju gunung itu namanya aqabah. Kalau sebagian antum pernah melewati jalan-jalan yang ada di gunung, tapi kalau di Gunung Balikpapan itu namanya saja ya. Tapi memang betul ada jalan yang agak nanjak, betul kan gitu ya. Maksudnya asli kalau kita berjalan di gunung yang tinggi seperti itu kan lama-lama agak berat ya, nafas pun sudah agak ya terengah-engah. Nah itu dia, insan tidak mau, padahal sudah dikasih perlengkapan, udah dikasih mata, udah dikasih telinga, udah dikasih lisan, udah dikasih petunjuk, nggak berani. Nah, nggak berani menempuh jalan tersebut. Aqabah tadi. Apa itu aqabah? Wa ma adraka mal aqabah? Apa itu aqabah? Ya. Wa ma adra itu fi'il madhi ya. Adra itu fi'il madhi. Ka-nya di situ sebagai maf'ulun bih fi mahalli nasbin. Wa ma adraka dari kata daro itu diroyah sebuah pengetahuan. Adra. Ya, la adri katanya. Saya enggak punya pengetahuan. Daro itu saya paham. Ya. Wa ma adraka. Mubtada khabar, mubtadanya wa ma-nya ya, wa ma adraka mal aqabah sebagai maf'ul yang tsani, yang kedua. Ya, maknanya apakah belum sampai kepadamu ya Muhammad? Kanya itu khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah belum sampai kepadamu ya Muhammad pengetahuan tentang aqabah? Begitu dia panjangnya. Ya, apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad apa itu aqabah? Yang mana insan tadi tidak mau. Ya, fala itu nafi dia. Falaqtahamal aqabah. Apa itu aqabah? Apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad pengetahuan tentang aqabah? Nah, langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya lanjutannya, apa itu aqabah? Fakku raqabatin. Ya, fakka yafukku itu mengandung makna melepas. Melepas, menguraikan, memisahkan, itu fakka yafukku. Fakku raqabatin. Raqabah itu leher, tapi yang dimaksud di sini raqabah di situ bukanlah leher, tapi perbudakan, budak. Fakku raqabah. Inilah makna aqabah yang tidak mau ditempuh insan tadi. Membebaskan budak, memerdekakan budak di masa perbudakan, dan nanti akan kembali masa perbudakan. Ya, di masa perbudakan waktu itu insan tidak mau melakukan ini karena memerdekakan budak adalah satu kebaikan di dalam Islam. Ya, perbudakan atau budak tersebut bisa dijual belikan dan harganya mahal. Ya, diperjual belikan. Nah, ketika dimerdekakan, dibebaskan begitu saja tanpa bayar, sehingga budak itu kan boleh dia nyicil untuk memerdekakan diri, nyicil sama tuannya. Nyicil. Nanti dia kerja cicil sampai nilai tertentu dia merdeka. Jadi ya manusia merdeka dan bebas. Taib. Jadi itu diantara al-aqabah. Aqabah itu fakku raqabah, merdekakan budak. Fakku raqabah ini langsung marfu di sini ya, mudhaf ilaih. Ya, jelasnya ketika muncul kalimat seperti ini ataupun susunan idhofah di dalam bahasa Arab ini harus ditelusuri. Ya, kok marfu ini sebagai apa marfu'nya? Kan begitu. Rafa'nya sebagai apa di sini? Ya, dalam kaidah bahasa Arab ada yang disebut dengan istilah mahdzuf. Ada sesuatu yang memang dihapus di sini, ada yang dibuang untuk memudahkan kalam, pengucapan. Seakan-akan sebelumnya ada kalimat iqtihamul aqabah fakku raqabah. Iqtihamul aqabah fakku raqabah. Ya, jadi mahdzuf takdirnya seperti itu. Menempuh aqabah itu adalah memerdekakan budak. Jadi ada yang mahdzuf. Atau bisa aqabah itu dibentuk dalam bentuk dhamir yang ditakdirkan hiya fakku raqabah, hiya fakku raqabah. Wa ma adraka mal aqabah hiya fakku raqabah. Tapi disederhanakan fakku raqabah langsung begitu.
Nanti kalau antum belajar nahwu lebih dalam itu ada itu mahdzuf namanya. Suatu kalimat yang disembunyikan dan dia ditakdirkan apa? Ditakdirkan kalau sekiranya dimunculkan apa kira-kira? Yang berkaitan dengan kalam sebelumnya apa itu? Iqtihamul aqabah. Ya, kita takdirkan boleh seperti itu. Jelas? Iqtihamul aqabah fakku raqabah. Nah, ini idhofah lagi. Atof, nyambung lagi. Apa itu aqabah yang berikutnya? Au it'amun fi yaumin zi masghabatin, atau memberi makan. It'am, at'ama yut'imu it'am, masdar dari at'ama, atau memberi makan di hari yang memiliki masghabah. Masghabah ini asal muasalnya dari fiil saghiba, ya, saghiba yasghabu, lawannya syabi'a yashba'u. Apa syabi'a yashba'u? Syabi'tu. Apa artinya? Kenyang, ya. Antum pakai ini, saghibtu, itu lawannya. Apa? Saghibtu. Syabi'tu kenyang, kalau saghibtu lawannya lapar. Nah itu. Ya, jadi kelaparan, mazghab maf'alun. Ya, peletakan tak marbutah itu biasanya lil mubalaghah, ya, lil mubalaghah untuk menunjukkan makna mubalaghah, berlebihan. Berarti di antara aqabah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberi makan di hari yang penuh kelaparan, ya, zi masghabah, hari di mana di situ banyak orang kelaparan. Nah, beri makan di sana. Nah, itu di antara bentuk aqabah di sini yang tidak mau ditempuh oleh insan. Insan tidak mau menempuh seperti itu, memerdekakan budak. Sayangnya memerdekakan budak, habis dong nanti harta saya. Memberi makan di hari di mana orang-orang banyak kelaparan. Wah, enak sekali. Saya yang punya harta kok ngasih makan orang, begitu ya. Nah, itu tidak ditempuh oleh insan ini. Ya, tidak mau ditempuh oleh insan ini. Wadih? Yatiman za maqrabatin. Ini masih sambungan dia. Yatiman tidak ada huruf atof, berarti sangat berkaitan dia dengan it'am. Nah, begitu ya. Enggak ada qarinah penyambung di sana, maka kemungkinan yatiman ini adalah maf'ul dari it'am. Maf'ul dari it'am. Tidak mau memberi makan anak yatim. La yut'imu, insan tadi la yut'imu yatiman za maqrabatin, tidak mau memberi makan anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Maqrabah juga maf'alun, sama ya, maf'alun ditambah tak marbutah dari fiil qaruba, dekat, bermakna dekat. Qaruba yaqrubu, maqraban, maqrabun maqrabatun. Yatiman za maqrabatin, insan tadi tidak mau memberi makan anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Jadi ketika kita memberi makan, itu dahulukan memberi makan orang-orang yang masih ada hubungan keluarga. Jangan nanti orang-orang secara umum kita kasih makan, keluarga kita sendiri masih ada yang kelaparan. Kita memberi makan anak-anak yatim di panti asuhan misalnya, kan begitu. Ternyata di keluarga kita ada anak yatim, kita abaikan. Nah, ini enggak pas. Seperti itu. Mendahulukan yang dekat. Makanya perhatikan keluarga kita juga. Yang miskin, yang anak yatim, yang masih ada kekerabatan. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, bersedekah kepada yang masih ada kekerabatan itu pahalanya 2. Ya, pahalanya 2 dibandingkan bersedekah kepada orang-orang yang tidak ada hubungan kekerabatan. Apa 2 pahala tersebut? 1 pahala sedekahnya, 1 pahala menyambung silaturahimnya, 2 dapat pahala. Taib. Yatiman za maqrabah. Insan tidak mau memberi makan anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Au miskinan za matrabatin, atau insan tadi tidak mau memberikan makan. Nah, ini au dia nyambung lagi ke maf'ul bih yatiman. Ya, atof. Au miskinan, ataupun insan tadi tidak mau memberi makan orang miskin yang benar-benar miskin. Matrobah ini dari fiil tariba. Turab. Tahu turab? Apa turab? Apa turab? Apa turab? Tanah. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan seorang wanita itu dinikahi karena kecantikannya, kan begitu kan? Karena kehormatannya, karena
apanya lagi? Nasab karena ini ya, nasabnya karena kedudukannya, ya karena agamanya. 4 beliau sebutkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasfar bizati ad-din." Pilihlah oleh kalian yang zatuddin, yang kuat agamanya. Taribat yadak, kata Rasulullah. Tariba, ya ini dengan menyambung taknisnya, taribat yadaka, berdebu kedua tanganmu kalau kamu tidak memilih wanita yang kuat agamanya. Nah, ini ungkapan tariba ini sebenarnya ungkapan khasira, ungkapan rugi, bisa iftaqara, bisa fakir kamu. Ya, matrobah. Jadi dari fiil itu. Ya, maf'al matrobah, au miskinan za matrobah, atau orang miskin yang sangat miskin. Karena miskin ini juga beda-beda. Kalau miskin yang benar-benar sangat miskin itu biasanya diungkapkan dengan fakir, itu sangat miskin, fakir. Ya. Taib. Nah, itu dia bentuk-bentuk aqabah yang tidak mau ditempuh oleh insan tadi. Summa kana minal ladzina amanu, kemudian kana dia insan tadi minal ladzina amanu, di antara orang-orang yang beriman. Ya, ini penafian, masih sambungan penafian dari awal ya. Kemudian dia tidak termasuk, insan tadi tidak termasuk orang-orang yang beriman. Nah, ini sudah tidak memerdekakan budak, tidak mau menempuh aqabah. Apa itu aqabah? Enggak mau memerdekakan budak, enggak mau ngasih makan ya di hari yang penuh kelaparan, tidak mau ngasih makan anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan, enggak mau ngasih makan orang miskin, dan tidak juga di antara min untuk menunjukkan bagiannya. Tidak mau juga dia di antara orang yang beriman, tawasau bisabri, tidak juga termasuk orang-orang yang memberi wasiat dengan kesabaran, tidak juga termasuk orang-orang yang memberikan wasiat dengan kasih sayang. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bisabri wa tawasau bil marhamah. Insan tadi tidak pula termasuk orang-orang yang beriman, bukan termasuk orang yang memberi wasiat di dalam kesabaran dan memberikan wasiat di dalam berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah ashabul maimanah. Sekiranya mereka termasuk orang-orang yang disebutkan tadi, memerdekakan budak, ya, memberi makan orang miskin, anak yatim, beriman, saling mewasiatkan dalam kesabaran, saling mewasiatkan di dalam kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka inilah golongan kanan. Ya, kalau mereka melakukan itu. Walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah, merekalah golongan kiri. Masy'amah itu shimal. Merekalah golongan kiri. Alaihim narun muqsadatun, bagi mereka atau di atas mereka ada api yang mengurung. Muqsadah itu dari aqsada ya. Aqsada yuksidu. Muqsadah ini isim maf'ulnya. Muqsad, ya, ini sesuatu yang diungkup. Nah, kalau antum misalnya bakar atau masak sesuatu di bejana gitu ya, di tempat masak ya, daging misalnya gitu kan. Nah, itu kan kemudian ditutup supaya tambah matang. Apa kita bilang? Diungkup. Itu muqsadah namanya. Begitu muqsadah. Nah, alaihim narum muqsadah. Di atas mereka ada api nar muqsadah yang nutup. Begitulah siksaan untuk mereka. Itu diantara bentuk siksaan di neraka. Ketika mereka udah dibakar dari api yang di bawah, dari atas juga ditutup sama api. Matang atau tidak? Matang. Nah, begitu ya. Alaihim narum muqsadah. Jadi tatkala antum nanti membaca ini, mendengarnya, ingatlah begitu. Itulah dia narum muqsadah itu. Muqsadah itu yang di mughlaq. Nah, ya, muqsadah itu maknanya mughlaqah juga. Ditutup dari atas, dipanaskan dari bawah, ditutup lagi dari atas. Nah, itu matang dia. Taib. Belum 1 Ramadan kan? Nah, 30 Sya'ban ya. Yaumul syak, enggak boleh puasa. Kecuali yang terbiasa puasa, ya. Puasa Daud.
Tapi kita lihat di sini penjelasan dari muallif. Uzkur makna mayali, jelaskan makna berikut ini. Al-aqabah, fakku raqabah, masghabah, za maqrabah, za matrabah, tawasaw bis sabri, tawasaw bil marhamati, ashabul maimanati, ashabul mash'amati, muqsadatun. Apa makna kalimat-kalimat tersebut? Al-aqabatu, kata beliau, al-aqabah di dalam tabelnya bisa dilihat, aqabatun fi jahannam, yakni aqabah fi jahannam, jalan yang sulit yang ada di neraka jahanam, atau jabalun fi jahannam, ya, atau gunung yang ada di jahanam. Jadi ma'ruf itu, aqabah adalah jalan yang menanjak, tanjakannya itu ekstrim lah bahasanya ya. Seperti jalan-jalan ketika kita menuju gunung, itu gimana kira-kira? Pasti akan membutuhkan tenaga yang lebih, belum lagi tambah nafas, ya, tambah susah, tambah sulit. Nah seperti itu, itulah aqabah. Jadi Allah Ta'ala mengungkapkan itu untuk insan. Berarti kan dari awal sudah kita bahas, ya, laqad khalaqal apa sebelumnya? Fi kabad. Laqad khalaqal insana fi kabadin. Ya. Ayat di atasnya apa? La uqsimu fi hadzal balad wa anta hilum fi hadzal balad. Apa ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, khalaqna bukan laqad khalaqa, ya. Laqad khalaqna al insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan insan dalam keadaan apa? Bersusah payah, kabad, yang sudah kita jelaskan. Ya, ditambah lagi ini. Falaqtahamal aqabah. Insan itu tidak mau menempuh al-aqabah. Kemudian fakku raqabah, yakni itqu raqabatin, memerdekakan budak, fakkuha minar riq wa asril ubudiyah, yaitu membebaskannya dari perbudakan ataupun, ya, tawanan perbudakan. Asri ubudiyah, asri itu ya ini asira, ada ya dalam surah itu asira, innama wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira itu orang yang ditawan. Ya, orang yang ditawan. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang memberi makan orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Jadi begitulah dalam Islam. Tawanan juga dikasih makan. Tawanan dikasih makan dengan makanan ala hubbihi, yang dia cintai. Jadi bukan dikasih makanan busuk-busuk, enggak. Walaupun itu tawanan perang misalnya. Tawanan perang yang enggak mau juga masuk Islam, enggak mau kan begitu ya. Disuruh bayar jizyah juga enggak mau, ya sudah ditawan dia. Ya, jadi itu fakku raqabah, termasuk fakku raqabah maknanya yaitu membebaskan tawanan dari perbudakan. Masghabah yakni maja'ah. Masghabah tadi yaitu kelaparan, maja'ah dari ju'. Wasaghibu huwal ja'i'u. Wasaghibu huwal ja'i'u. Saghib dikatakan saghib tadi, saghibtu berarti apa? Ju'tu. Ya, lawannya apa? Syabi'tu, saghibtu. Itu sama ketika antum mengatakan ju'tu atau saghibtu, sama. Baik, wa minhu qaulu syair, di antaranya perkataan seorang syair, falau kunta jaron ya ibna Qais li Asim lamma bitta syab'anan wa jaruka saghiban. Kalau sekiranya engkau, wahai Ibnu Qais, tetangganya si Asim, mengapa engkau bermalam dalam keadaan kenyang sementara tetanggamu kelaparan? Nah, ini tidak pantas seperti itu. Seorang muslim dalam keadaan kenyang tapi tetangganya kelaparan, kelewatan kalau begitu. Ya, seorang muslim jangan sampai dia dalam keadaan kenyang tapi tetangganya kelaparan. 6. Dza maqrabatin, yakni dza qarabah, qurbun laka, orang yang dekat denganmu. Itu dia dza maqrabah, yakni kerabat terdekat. Dza matrabah, jadi turab, dari kata turab. Dza faqrin syadidin, orang yang sangat fakir sekali. Wa qad ulsiqal faqru biturab, terkadang ya kefakiran itu disematkan dengan ungkapan tanah, turab, untuk menunjukkan susahnya. Jadi begitu dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan susahnya orang tersebut, fakirnya dia, sehingga dia diungkapkan dengan turab, matrab, ya, turbah, dengan tanah, saking fakirnya.
wa huwa dzul iyalil katsirin. Ya, ini yang dimaksud di sini orang yang punya tanggungan keluarga yang sangat banyak. Alladzina lasiqu bit-turab minad dur wa syiddatil hajah. Ini orang-orang yang memang disematkan kepadanya turab, kata turab tadi karena dia dalam keadaan darurat atau memang sangat membutuhkan bantuan, sangat butuh bantuan. Nah, itu dia makna matrobah. Kalau sudah dikatakan seorang itu zu matrobah, itu benar-benar susah sekali dia. Susah sekali dia. Mau ngapain juga nggak bisa apa-apa. Udah dia diam aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau makan, nggak ada uang, nggak ada makanan, udah dia tahan aja lapar itu. Ya, anak-anaknya lapar makan, udah dia suruh diam saja. Udah tenang aja nak. Nah, begitu ya. Nggak ada makanan, nggak ada uang. Nah, ini kan susah sekali begitu. Nah, itu dia za matrobatin. Taib. Tawasau bis sabri maknanya ausa ba'duhum ba'da bis sabri. yakni sebagian mereka memberi wasiat kepada sebagian yang lain untuk bersabar. Ai bis sabri ala taatillah. Maksudnya saling memberikan wasiat kesabaran agar sabar di dalam mentaati Allah. Ya, mentaati Allah itu harus sabar. Kalau kita tidak sabar, kalau seorang insan tidak sabar di dalam menjalani ketaatan, dia akan tinggalkan ketaatan itu dan akan berpindah kepada kemaksiatan. Sekurang-kurangnya dia akan berada pada tengahnya. Apa itu? Kesia-siaan, ghaflah, perbuatan-perbuatan kelalaian. Itu tadi ya. Tatkala seorang tidak sabar di atas ketaatan, maka resikonya dia akan berpindah kepada kemaksiatan. Sekurang-kurangnya dia di antaranya. Apa itu? Kelalaian, menghabiskan waktu. Dia tidak berdosa dan tidak pula ada pahala. Itulah dia permainan dunia. Makanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk melakukan permainan yang otomatis dapat pahala. Nah, kan ada kan permainan yang dianjurkan? Itu dia. Itu dia faidahnya. Kenapa beliau SAW harus menunjukkan permainan yang memang otomatis dapat pahala? Permainan-permainan yang di dalamnya ada ya pengantar untuk jihad fisabilillah. Main itu pahala langsung. Ya, dapat pahala. Berbeda dengan permainan-permainan lain. Tidak perlu saya sebutkan, takut nanti ada yang baper. Ya, khawatir. Ya, intinya seperti itu. Jadi tawasau bis sabri, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ya, ini sabar di sini sabar dalam menjalani taat. Itu harus sabar. Kalau tidak kita akan lama-lama tergelincir kepada kemaksiatan. Kalau kita nggak sabar di atas ketaatan, sekurang-kurangnya tadi kita tergelincir dalam perbuatan sia-sia. Ya, yang tidak ada pahala, tidak ada dosa juga. Apa itu? Habis waktu. Padahal waktu nanti akan ditanya. Umur kita ini ditanya atau tidak? Ya ditanyalah. Kalau sekiranya hidup kita dari masa balik sampai meninggal nanti ada 60 tahun. Kalau yang sia-sia 40 gimana? Dianggap nol, nggak ada pahala, nggak ada dosa, sisa 20. Ya, misalnya sisa 20. Ya, lalu gimana? Ya, yang 20 tahun itu untuk kita pertanggungjawabkan. 20 itu apa? Apakah berpahala? Ternyata di situ banyak maksiatnya, nauzubillah. Itu hari perhitungan. Taib. An ma'asihi, yakni sabar di dalam menahan diri agar tidak bermaksiat. Itu juga harus ditahan. Wa alama asobahum, dan bersabar terhadap musibah yang menimpa, minal balaya, dari bala-bala, wal masaib, dari musibah-musibah, wal mihnah, yaitu kesulitan-kesulitan, wasyadaid, kesempitan, ya, dan yang semisalnya. Itu dia tawasau bis sabri. Jadi harus, ini di antara ciri orang beriman. Kadang demikian ya, yang membuat kita jauh dari wasiat ketika ada yang mewasiatkan kita untuk sabar ya, kan gitu ya, memberikan wasiat kepada kita, kita langsung marah. Akhirnya kita jauh dari wasiat-wasiat kebaikan. Ketika kita jauh dari wasiat kebaikan, maka ya bukan bagian dari yang disebutkan ini, bukan bagian dari ashabul maimanah. Karena ashabul maimanah adalah orang yang siap untuk saling mewasiatkan untuk sabar dalam taat, dinasihati kita sama orang lain. Sabar ya, karena menjalani taat ini, ya, sabar ya, jangan dilanggar ini ya. Ya, kan begitu. Sabar ya dalam menjalani musibah ini. Semoga ini menjadi kafaroh dosa. Emang saya berdosa? Gitu ya. Ada yang seperti itu. Ketika
nasihati sabar ya, semoga ini menggugurkan dosa. Emang saya berdosa? Apa dosa saya? Apa maksiat saya? Banyak maksiat kita. Ya, hanya saja kan ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Tawasau bil marhamah. Saling mewasiatkan dalam kasih sayang. Jadi kita harus saling mewasiatkan untuk berbuat sayang sama yang lainnya. Ya. Kita wasiatkan orang-orang yang terdekat dengan kita wasiatkan murid-murid kita wasiatkan orang yang di atas kita, guru kita juga, orang tua kita untuk berkasih sayang satu dan yang lainnya. Ya, karena man lam yarham la yurham. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi siapa yang penyayang maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting saling mewasiatkan di dalam berkasih sayang. Ausa ba'duhum ba'dun bi rahmatin nas. Ya, wa hassa ba'duhum ba'dun 'ala dzalik. Itu memotivasi, mendorong sebagian memotivasi yang lainnya untuk berkasih sayang, begitu. Ashabul maimanah, yakni pemilik atau golongan kanan, ashabul yamin. Ashabul maimanah itu sama, ashabul yamin, alladzina yu'tuna kutubahum bi aimanihim, orang-orang yang catatan mereka diberikan dari sebelah kanan. Itulah dia ashabul maimanah. Ashabul masy'amah, golongan kiri, yakni ashabus shimal, alladzina yu'tuna kutubahum bi shimalihim. Ini orang-orang yang diberikan catatan mereka diberikan dari sebelah kiri. Itulah dia ashabul masy'amah. Muqsadatun mughlaqatun, ya, mutabbaqah. Itu suatu yang ditutup. Taib. Kita lihat penjelasannya, langsung kita baca saja, kita terjemahkan semampunya dan kita maknai, kita jelaskan seringkasnya. Kata beliau di sini, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, falaqtahamal aqabah. Nah, apa itu makna falaqtahamal aqabah tadi? Al-makna wallahu a'lam, maknanya adalah Allah yang lebih mengetahuinya, anna hadzal insan alladzi taqaddama dzikruh, yaitu insan yang disebutkan sebelumnya, tadi, ya kan? Laqad khalaqnal insana fi kabad dan seterusnya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Nah, itu yang dimaksud. Annahu khuliqa fi kabadin, bahwasanya insan itu diciptakan dalam keadaan kabad. Sudah kita jelaskan makna kabad, sudah ya. Lam yaqtahimil aqabata, dia tidak mau menempuh aqabah. Walam ya'mal a'malan, tidak mau melakukan berbagai macam amalan, malas beramal. Tidak mau melakukan amal ini, amal itu, amal ini, enggak mau. Ya. Ataupun setidaknya membatasi diri untuk beramal dengan anggapan kan yang wajib cuma sholat, puasa, zakat dan haji, udah, selain itu enggak, sehingga tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, ataupun tidak mau melakukan amalan-amalan yang bisa meningkatkan ketakwaannya, enggak mau baca Quran, enggak mau menghafalnya, tidak mau bersedekah dengan sedekah sunnah, tidak mau ini, tidak mau itu yang diperintahkan dalam Islam, tidak mau melakukan amalan-amalan sunnah. Nah, itu dia. Walam ya'mal a'malan taj'aluhu yaqta'uha wa yamurru biha mururan sari'an wa tajawazuha wa yanju minha. Sehingga dia tidak mau melakukan itu, dia pun memutuskan jalan itu, akhirnya dia melewati dengan, ya, udah lewat begitu saja. Ya, tidak mendapatkan apapun, lewat begitu saja. Dia lewati begitu saja setiap kesempatan dari kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amal saleh. Ya, lewat begitu saja. Nah, ini dia. Itu makna dari falaqtahamal aqabah. Wa ma'nan akhar, makna yang lain, maknanya adalah afalaqtahama hadzal insanul aqabah. Mengapa insan ini tidak mau menempuh aqabah? Ai afala amila amalan, kenapa tidak mau beramal insan ini? Yunjihi min hadhil aqabah, yang bisa membebaskannya, menyelamatkannya dari aqabah ini, dari jalan yang sulit ini. Ya, makna yang lain maksudnya, kalau sekiranya insan tadi mau melakukan amalan yang disebutkan, ya, memerdekakan budak ataupun memberi makan orang miskin, anak yatim, kalau sekiranya insan mau mengerjakan itu, maka dia akan terbebas dari jalan yang sulit tadi. Nah, itu dia. Ada yang memaknai demikian? Jelas ya? Nah, itu jadi beda enggak sama yang pertama tadi maknanya? Ada sisi perbedaan.
Kalau yang pertama tadi penjelasan para ulama itu lebih kepada aqobah itulah dia amal-amal yang harus dikerjakan, yang senantiasa dikerjakan. Ya, adapun makna yang kedua, memaknai aqobah itu insan bisa terhindar dari jalan yang sulit ketika dia melakukan amal soleh. Jika dia memberi makan orang miskin, melakukan amal ini, amal itu, amal soleh ini, maka dia akan terhindar dari aqobah. Itu makna yang kedua. Makna salis, makna yang ketiga, falaqtahamal aqobah, ya, maknanya adalah la fakka raqabatan wala at'ama fi yaumin dhi masghabatin wala kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Yakni hanya sebatas ungkapan adanya manusia atau insan yang tidak mau memerdekakan budak, enggak mau ngasih makan di hari yang penuh kelaparan, bukan termasuk orang yang beriman, bukan termasuk orang yang sabar. Nah, itu penjelasan saja. Ada yang memaknai seperti itu dari makna yang ketiga di sini. Taib. Jadi ketiga makna itu disebutkan oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka. Di sini penulis hanya menyimpulkan dari tiga makna itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Kemudian ma huwa wajhu rafa' fi qoulihi ta'ala fakku raqabah. Nah, ini apa maknanya kok marfu dia fakku raqabah, tiba-tiba satu ayat fakku raqabah, apa sisi rafa'nya? Ya, raf'u fakku, marfu'nya fakku di sini ala annahu khabar. Ya, dia khabar, berarti ada mubtada yang mahdzuf. Wal maknanya iqtihamul aqabati fakku raqabatin. Nah, begitu. Itu takdirnya dimunculkan. Iqtihamul aqabah, menempuh aqabah adalah gitu ya, khabarnya fakku raqabatin, memerdekakan budak. Wa fakku raqabati khabarun an iqtihamil aqabati wallahu a'lam. Jadi fakku raqabah kenapa marfu? Karena dia khabar dari mubtada yang mahdzuf. Itu dalam ya kaidah bahasa Arab. Waddih al-murada bil faqir wal miskin. Jelaskan apa yang dimaksud fakir dan miskin. Wa ayyuhuma ashaddu hajatin minal akhar. Mana yang lebih berat, ya, mana yang lebih membutuhkan bantuan antara satu dan yang lainnya, yang sangat berhajat satu dan yang lainnya. Qala ba'du ahlil ilmi fil faqir. Sebagian ahlul ilmi mengatakan tentang al-faqir, innahu alladhi la yajidu syai'an. Al-fakir adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu apapun. Untuk dimakan tidak ada, untuk dikonsumsi tidak ada, tidak punya apapun, itulah fakir. Au syai'an qalilan, ataupun yang dia dapatkan sedikit sekali. Ya, tidak mencukupinya dan tidak mencukupi keluarganya, tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari. Ya, sekali makan aja udah enggak ada lagi makanan. Itu minimalnya, itu dikatakan al-fakir. Atau memang dia tidak punya apa-apa, seperti yang kita sebutkan tadi. Mau makan tidak ada, anaknya mau makan tidak ada, tidak punya. Ya sudah, dia diam saja, itulah fakir. Wal miskin, adapun miskin alladzi yajidu syai'an. Adapun miskin adalah seorang yang masih mendapatkan sesuatu, walakin la yakfihi, tapi tidak mencukupinya. Ya, tidak mencukupi dalam satu hari itu, atau tidak mencukupi 2 hari. Kalau kita, wah cukup sebulan. Ya, uang yang kita simpan itu cukup sebulan, ya kan? Cukup, antum cukup, dicukupin sudah, ya. Taib. Wa mimma yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun safinah yaitu kendaraan laut, ya, kendaraan laut, kapal ataupun semisalnya. Adapun safinah, adapun kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Nah, berarti orang miskin juga punya kendaraan. Ya, jadi belum bisa dikatakan bahwasanya yang punya kendaraan itu bukan miskin. Jadi ada orang yang punya kendaraan tapi tetap dia dikatakan miskin. Kenapa? Karena apa yang dia miliki itu tidak mencukupinya. Apa yang dia dapatkan dari kendaraan tadi tidak mencukupi kebutuhannya, keluarganya, banyak yang dia tanggung. Anaknya 1 lusin, 12, ya, belum lagi dari anak yang kedua,
ya kan? Kemudian belum lagi dia harus membiayai keluarga-keluarganya, mungkin saudara kandungnya ada yang miskin juga yang harus dia tanggung, dia seorang laki-laki, belum lagi orang tuanya memang tidak bisa bekerja lagi, harus dia tanggung, tidak memiliki apa-apa. Ini miskin, bahkan bisa dikatakan fakir. Wa qad dhahaba katsirun min ahli ilmi ila anna istilah al-miskin wal fakir idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, jadi langsung kesimpulan di sini bahwa ada sebagian dari para ulama bahwa mereka memberikan istilah antara miskin dan fakir ini kalau dikumpulkan atau didatangkan dalam satu kalimat, ya, datangkan dalam satu jumlah, dalam satu keterangan, didatangkan dua-dua, maka dia memiliki definisi sendiri-sendiri. Tapi kalau dia disebutkan satu saja, maka yang tidak disebutkan mewakili. Ini sama ketika kita ditanya apa makna iman dan Islam. Ya, maka ketika disebutkan dua-dua, masing-masing punya definisi sendiri. Iman lebih kepada amalan qalbiyah, amalan yang tersembunyi, hati, keimanan. Makanya ketika disebutkan apa itu iman, ditanya oleh Jibril, Nabi menyebutkan tentang 6 rukun iman, semuanya itu amalan hati. Ketika ditanya tentang Islam, beliau menunjukkan semua dari Islam itu atau 5 rukun Islam itu amalan yang zahir, bukan amalan batin, amalan yang terlihat, mengucap 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Nah itu dia. Tapi kalau dipisah, disebutkan iman saja, kita bahas tentang iman, masuk enggak Islam di dalamnya? Ya masuk. Ya kan? Iman itu adalah dengan ucapan yang diyakini oleh hati, kemudian dilakukan oleh jawari, dilakukan oleh anggota tubuh, itulah iman. Ya, itulah dia iman. Ketika disebutkan iman sendiri masuk Islam. Nah, kurang lebih seperti itu. Tatkala disebutkan miskin, masuk di dalamnya makna fakir. Tatkala disebutkan fakir saja, masuk di dalamnya makna miskin. Tapi ketika disebutkan dua-dua, maka ada perbedaan. Fakir itu lebih berat, ya, lebih membutuhkan bantuan dibandingkan miskin, karena fakir tidak memiliki apapun, miskin masih punya tapi sedikit, tidak cukup. Taib. Itu kurang lebihnya yang dijelaskan oleh beliau di sini. Tidak perlu kita bacakan semua. Kemudian berikutnya, soal al-imanu syartun liqabulil amal. Iman itu kan syarat diterimanya amal. Fala yuqbalul amalu min musyrikin. Amal itu tidak diterima dari seorang yang musyrik. Falimada ukhiral amala fi qoulih ta'ala tsumma kana minal ladzina amanu. Kenapa penyebutan iman diakhirkan daripada amal? Ya, faqu raqaba au it'amun, ya, kemudian yatiman, kemudian miskinan disebutkan, baru summa kana minal ladzina amanu. Kok belakangan iman disebutkan? Padahal syarat diterimanya sebuah amal itu adalah iman. Seharusnya kan iman disebutkan duluan baru amal. Nah, maka di sini ahlul ilm memberikan beberapa penjelasan, di antaranya anna summa litartib fi dzikri la litartib fi zamani, kama qala syair, inna man sada thumma sada abuhu thumma qad sada qabla dzalika jadduhu. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang pertama, pendapat yang pertama bahwa summa, ya, huruf ataf summa itu urutan, ya, litartib, urutan dalam penyebutan saja, bukan urutan dari sisi waktu. Ya, summa beda sama fa juga, huruf atau fa itu dalam ilmu nahwu nanti akan antum dapatkan. Ya, misal jaa Muhammadun fa hasanun, misalnya dengan jaa Muhammadun summa, ya, hasanun, apalagi jaa Muhammadun wa hasanun pakai waw, gitu ya. Jadi summa itu dia menunjukkan tartib tapi tidak berkaitan dengan waktu, harus mana duluan ini, enggak harus seperti itu. Ya, menunjukkan bahwasanya yang disebutkan pertama harus duluan, enggak. Makanya di sini dicontohkan sebuah syair, inna man sada summa sada abuhu summa qad sada qabla dzalika jadduhu. Sesungguhnya orang yang berkuasa kemudian ayahnya, masa habis dia baru ayahnya berkuasa? Harusnya kan urutannya orang yang lebih tua. Inna man sada summa sada abuhu summa qad sada qabla dzalika jadduhu. Sesungguhnya
dia seorang yang berkuasa, kemudian ayahnya berkuasa, kemudian sungguh sebelum itu kakeknya yang berkuasa. Falam yurad biqaulihi summa sada abuhu ta'akhur. Bukanlah yang dimaksud dengan perkataannya summa di sini berkuasa, ayahnya belakangan, ya, fil wujudi waz zamani, dalam kemunculan ataupun dalam sisi waktu. Wa innamal ma'na summa uzkur annahu sada abuhu. Kemudian sebutkan bahwasanya ayahnya juga berkuasa, kan begitu. Jadi dia tartib lidzikri saja, bukan tartib lizaman. Summa. Nah, ini ada yang beralasan demikian. Ada ulama yang beralasan demikian. Sehingga tidak ada masalah kalimat summa kana minal ladzina amanu ini tidak bertolak belakang, mengakhirkan iman, penyebutan iman daripada amal. Padahal harusnya dari sisi tertib, ya, dari sisi urutan sesuai waktu, harusnya yang disebutkan duluan sebelum beramal apa? Iman. Kenapa? Karena amal itu tidak diterima dari seorang yang musyrik, dari seorang yang tidak beriman. Nah, oleh karena itu summa tidak menunjukkan tartib liz zaman. Wallahu a'lam. Itu intinya di sini kata beliau. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa contoh seperti man ya'mal minas solihat wa huwa mu'min. Siapa saja yang melakukan amal soleh dan dia beriman. Nah, seperti itu. Atau firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 19, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan siapa saja yang menginginkan akhirat dan berusaha untuk mendapatkan akhirat dengan sebaik usaha, dengan semaksimal usaha, dan dia beriman. Nah, kata iman itu diakhirkan dan ini tidak ada masalah. Taib. Atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah." Siapa saja yang melakukan amal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka merekalah orang-orang yang akan masuk surga. Asani, adapun pendapat yang kedua, annal murada biqaulihi ta'ala summa kana minal ladzina amanu annahu khutima lahu bil iman wa mata 'alal islam. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan bahwa diakhirkan iman ini menunjukkan dia husnul khatimah. Ya, orang yang baik tadi ashabul maimanah adalah orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah atau khawatim, ya, yang baik, ya, husnul khawatim. Dia mengakhiri hidupnya dengan iman, mengakhiri hidupnya mati di atas Islam. Ai annahu fakka raqabatan wa at'amal fuqara wal masakin, bahwasanya dia memerdekakan budak, memberi makan orang-orang fakir dan miskin, summa mata 'alal Islam. Setelah dia melakukan amal-amal kebaikan tadi, dia mati di atas Islam. Walam yartadda, dan dia tidak murtad, walam yughayyir, tidak merubah agamanya, walam yubaddil, tidak merubah-rubah, ya, keyakinannya, wa tawassa bil haqqi wa tawassa bis sabri mubtaghiyan bidzalika wajh Allah. Dia memberi wasiat kebenaran, memberi wasiat kesabaran, mengharapkan wajah Allah, dan dia mati di akhir hidupnya di atas iman. Ada yang memaknai demikian. Jelas? Pendapat yang ketiga mengatakan annahu kana fi jahiliyah ya'malu a'malan salihatan min itqi riqab wa it'amul fuqara wal masakin, summa lamma ja'al Islam aslama wa hasuna islamuhu wa tawassa bil haqqi wa tawassa bis sabri. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat tadi menerangkan tentang seorang yang dahulunya di masa jahiliyah, setelah itu dia melakukan amal-amal kebaikan. Ya, dahulunya di masa jahiliyah dia melakukan amal-amal kebaikan, memerdekakan budak, memberi makan orang fakir, memberi makan orang-orang miskin. Ketika Islam datang, dia masuk Islam dan bagus Islamnya, kemudian dia memberi wasiat kebenaran, memberi wasiat kesabaran. Ya, ini orang-orang yang hijrah. Dimaknai ayat itu adalah orang-orang yang hijrah, yang dahulunya di masa jahiliyah dia berbuat baik. Ada enggak orang seperti itu? Ada, di masa sahabat pun ada. Ya, seperti Hakim bin Hizam, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, dulu saya di masa jahiliyah saya memerdekakan budak sampai 100 budak saya merdekakan. Saya memberi makan orang-orang yang haji waktu itu, haji jahiliyah gitu ya, di masa jahiliyah itu dikasih makan, menyambung silaturahim dan seterusnya. Dan sekarang saya sudah masuk Islam. Bagaimana amal kebaikan saya waktu itu di masa jahiliyah? Tidak ada iman waktu itu, tidak ada Islam waktu itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, aslamta ala ma aslafta laka min khair.
engkau masuk Islam dengan membawa pahala dahulu yang pernah kau lakukan di masa jahiliyah. Nah, gitu. Kenapa? Karena setelah masuk Islam dia baik Islamnya. Ini dia manfaat ketika seorang istiqamah di atas hijrahnya, istiqamah di atas taubatnya dari masa jahiliyahnya. Ya. Bahkan dia tambah bagus Islamnya setelah dia meninggalkan kejahiliyahannya. Taib. Ar-rabi, yang keempat, annal murada min qawlihi tsumma kana minal ladzina amanu, yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala tsumma kana minal ladzina amanu tarakhil iman wa taba'uduhu fir ratbah wal fadilah anil itqi was sadaqah, yakni sebagai ungkapan tarakhil iman, menurunnya iman, ya, menurun gini. Tarakhi itu mulai landai kah namanya? Mulai tarakhi al-iman. Taba'uduhu fir ratbah, mulai menjauhnya dia dari ratbah, dari derajat yang tinggi. Wal fadilah, dia sudah mulai menjauh dari keutamaan-keutamaan. Dari memerdekakan budak, dari bersedekah sudah mulai malas bersedekah, mulai malas ini, mulai malas sholat sunnah. Nah, begitu. Nah, ini ungkapan untuk orang-orang seperti itu. Mulai melemah imannya. Lianna thawabal iman a'zamu bikatsirin min darajati thawabi sa'iril a'mal. Wallahu ta'ala a'lam. Karena pahala beriman itu lebih besar, lebih tinggi dibandingkan derajat pahala dari seluruh amal-amal. Jadi pahala iman itu lebih besar dibandingkan pahala beramal itu sendiri. Nah, dia mulai tarakhil iman, mulai menurun imannya. Ya, apa sebab mulai menurun iman? Karena mulai meninggalkan amal-amal yang fadilah dulu, yang fadail mulai dikurangi. Mulai salat-salat sunnahnya kurang, ya kan? Mulai sedekah-sedekahnya sudah mulai kurang, zikirnya udah mulai kurang, dan yang lainnya dari amal-amal yang sunnah sudah mulai berkurang, ya. Kemudian jenggotnya juga sudah mulai berkurang, panjang dikurangi sampai habis, mulai. Nah, seperti itu, mulai jauh dari keutamaan. Taib. Terakhir, uzkur ba'dul ayati allati tahussul mu'minina ala tawasi bis sabri. Sebutkan sebagian ayat yang memotivasi orang-orang beriman untuk saling berwasiat dalam kesabaran. Wa min dzalika, jawabannya di antara ayat-ayat yang demikian adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Balad yang sedang kita bahas, ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Taib. Nah, antum sudah tahulah terjemahannya. Itu di antara ayatnya, ya. Kemudian juga firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobak. Sabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Jadi sabar itu ada 3, ya. Kata para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin, sabar itu ada 3. Sabar di dalam menjalani ketaatan, ya, menjalani perintah-perintah Allah, ya. Sabar di dalam menahan diri tidak melakukan larangan. Nah, itu sabar. Intinya sabar di dalam menjalani ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat. Itu harus sabar karena dorongan dan tarikan untuk bermaksiat atau setidaknya untuk berbuat kesalahan itu sangat besar tarikannya. Kenapa? Kita itu punya syahwat, kita punya hawa nafs, dan pada diri kita selalu diikuti oleh syaitan. Ya, syaitan tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Itu tipu daya saja kalau dia awal-awalnya, ya, membisikkan kebaikan. Tapi justru kebaikan yang dia maksud di sini agar kebaikan tersebut tambah rusak. Kebaikan tersebut yang ingin kita lakukan, ya, bertambah parah keadaan kita. Apa itu? Lakukan sholat. Kenapa? Karena itu lagi dilihat kamu. Gitu, ya. Terbetik dalam diri kita untuk melakukan amal tersebut karena ingin dilihat orang. Jadilah kita sholat tapi dalam keadaan riya. Mana lebih berat riya itu daripada maksiat biasa? Ya, riya itu masuk dalam, ya, kesyirikan, dalam pengelompokan syirik. Dan syirik itu dosa yang paling besar,
dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan dari perbuatan zina dan yang semisalnya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus sabar dalam menahan diri agar tidak bermaksiat. Yang ketiga, sabar di dalam menerima musibah, ya, sabar dalam menerima musibah. Bagaimana sabar dalam menerima musibah? Ada yang tahu? Sabar yang paling utama ketika mendapat musibah itu gimana? Loh, kita sering dapat musibah loh. Supaya kita termasuk orang yang sabar dalam ini, ya, dalam menghadapi musibah itu gimana? Saat kita dapat musibah, apa yang menunjukkan kita itu sabar itu gimana? Apa yang kita lakukan ketika kita dapat musibah? Nah, ini kita nggak lolos, nanti tidak lulus. Kata Rasulullah SAW, innamas sabru inda sodamatil ula, musodamah, ya, innamas sabru, ya, inda sodamatil ula. Sesungguhnya yang dikatakan sabar itu ketika terjadi musodamah. Tahu musodamah? Musodamah sayaroh, musodamah itu sayaroh, dang, nah itu ya. Jadi ketika terjadi benturan pertama, kena pertama kali, aduh, nah kan begitu ya. Aduh, kena duri, aduh, dasar kamu sial. Nah itu enggak sabar itu, ya. Ketika naik motor, naik mobil, aduh, kan gitu kan, disenggol orang, aduh, ngajar, nah itu enggak sabar, ya. Sabar itu ketika pertama kali kita kena itu langsung kita ingat Allah. Sabar kita langsung. Apa di antara kalimat untuk menguatkan kita tatkala awal kena musibah itu agar kita ingat Allah? Zikrullah. Apa zikir orang kena musibah? Nah, gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa sambung lagi, ada doa sambungannya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini dan beri ganti yang lebih baik darinya. Itu kita tandanya sabar. Di awal itu, awal kita kena, ya, begitu keluar dari masjid hilang sendal, inna lillahi wa inna raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insyaallah nanti diganti yang lebih baik, ya kan, sendal yang lebih mahal, padahal antum pulang kaki ayam. Ya begitu, itu dia namanya sabar yang lebih afdal, yang lebih utama. Itu ketika pertama kali kita kena itu langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu musibahnya, hatta syaukah yushaquha, sampai duri yang menusuk dagingnya. Kita kan sering itu, ketusuk inilah, kena batu yang agak runcing, kena apa gitu ya, kena senggol ini, kepala kejedut pintu kan begitu. Aduh, kan begitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri pahala atas musibah ini. Langsung zikrullah, ingat Allah. Taib? Jelas? Nah itu supaya enggak sia-sia, karena musibah kita itu banyak sebenarnya. Kita itu banyak, satu hari itu enggak tahu berapa kenanya kita itu. Ya kan? Teplekuk lah, inilah, kesenggol lah, apalah, banyak musibah kita itu yang kena. Ya, Allah Ta'ala ingin gugurkan dosa kita. Jangan kita tambahin dosa kita. Kenapa? Dengan tidak sabar. Tidak sabar itu Allah enggak suka. Allah enggak suka sama orang yang sabar, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Allah suka, senang sama orang yang sabar. Ya, gitu ya. Sementara musibah itu tiap hari ada. Apalagi musibahnya suami kan begitu. Pulang-pulang, kan begitu ya. Inilah itu sesuatu yang membuat wasobin nasobin kan begitu kata Rasulullah. Ma'asoba ya min muslim min wasobin wa nasobin. Apakah kesusahan, kesulitan, kegundahan, ghammin, galau kan begitu ya, hal yang membuat dia galau, dapat berita ini, dapat berita itu, aduh, geram dan ini, sabar. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan sudah kepada Allah, dapat pahala kita. Dan kita termasuk orang-orang yang sabar tadi. Banyak loh musibah kita itu banyak. Sayang kalau kita lewatin itu tapi enggak dapat apa-apa. Sayang. Ya, sayang sekali. Dikasih tugas sama ustadz gitu kan. Ini tulis sampai 10 lembar. Jengkelnya. Jangan jengkelnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kasih pahala saya untuk tugas saya ini. Loh, dikasih pahala Anda.
dikasih pahala dan suruh tulis kan begitu kan. Jangan malah marah. Marah itu justru tambah tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih musibah kok marah kan begitu. Jangan marahi Allah. Ya. Baik, Wadih jelas? Itu dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, walaupun agak panjang, moga-moga ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan insyaallah kita akan memasuki Ramadan dan ini sudah akhir Sya'ban. Persiapkan diri kita untuk memaksimalkan diri mendapatkan karunia dan keutamaan dari Allah yang Ia siapkan di bulan Ramadan. Ini pesan saya, jangan sia-siakan waktu Ramadan. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Ini sering saya ingatkan, perbanyak membaca Al-Qur'an. Terutama para tulab ya atau talibat. Ya, upayakan karena waktu antum dan antunna ketika berada di ma'had ada waktu-waktu kosong, jangan sia-siakan melainkan selesaikan Al-Qur'an, khatamkan Qur'an. Kalau bisa berulang-ulang khatamnya itu lebih afdal. Tapi setidaknya bisa menghatamkannya dalam bulan ini. Kalau bisa sebelum liburan, ya, kalau bisa sebelum nanti libur sudah khatam di sini. Karena anak nggak yakin kalau antum di rumah itu bisa menghatamkan, ya, anak nggak yakin. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa. Karena kalau sudah pulang ke rumah, udah bergaul sama bapak ibu, nah sudah, ya kan, diajak ke sana, diajak ke sini, ikut pak, ikut mak, kan begitu ya. Atau setidaknya disuruh emaknya buat kue. Jadi susah kalau udah di rumah. Ini waktunya saat Anda di ma'had di pondok seperti ini, kejar. Tidak ada satu waktu melainkan antum sambung baca sambung sampai khatam. Allahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.